Em, saya jatuh bangun juga berkali-kali. Dan sebetulnya yang paling epic itu waktu saya di PHK. Dan saya belajar banget pada saat kita jatuh itu support system kita itu paling penting, keluarga. I think life is all about sacrifices. Hidup tentang pengorbanan. The faster we understand that life is all about sacrifices, the better. Selamat datang di Ruang Suara. Hari ini senang banget kita kedatangan co-founder dan juga CEO dari Garis Temu. Thank you. Digital marketing agency yang super eksis sekarang. Mas Giorando, panggilannya Gior. Iya, thank you banget. Thank you for coming, Gior. Thank you Terus for bawa inviting. ini lagi. Aduh, ini dua anak saya tinggal di New York, tapi namanya ini New York. Nggak pakai R, tapi pakai L. Ini bisa diceritain kan nih apa nih produknya? Menarik banget nih. Iya, jadi ini baru bikin sebenarnya ini karena pas Andi suka lari gitu kan, aku pikir kasih hadiah apa ya. Nah pas kebetulan aku lagi baru sama istri bikin brand baru, ini brand telur immunity. Jadi telurnya bisa meningkatkan immunity kita gitu. Jadi Ini bagian dari wellness economy. Benar, makanya waktu itu aku dengar Pak Sandi kan, terus aku pikir bisa nih ada peluangnya. Ini yang bikin namanya Pak Yosef sama Prof Babikian. Jadi telur organik ini punya keunggulan yaitu bisa meningkatkan imunitas. Betul. Jadi dimakan setiap hari, immunity kita lebih baik. Gitu. Bisa didapat di online ya. Di online nanti ada Instagramnya newyork.co nanti di newyork.co dan sebentar lagi katanya launching. Minggu ini kita satu paketnya 48.000. Oke. Bisa buat orang alergi telur bahkan. Wis. Bener. Jadi benar-benar ketagihan telurnya. Ya. Saya suka banget tuh. Saya tiap pagi itu saya ini kan agak defisit protein. Jadi salah satu protein yang paling gampang didapat itu dari telur. Jadi telur direbus itu tiap pagi disediain sama Mbak Nur nih. Ya, dan saya senang banget sama kayak Barack Obama. Bio Instagramnya Gior ini mengundang tanda tanya. Jadi ditulis di bawahnya drop out dan bangkrut 7 kali. Gitu. Gimana ceritanya tuh? Wah, ini ceritanya agak panjang, tapi ini mungkin something yang saya mau share justru. Jadi saya tuh dulu drop outnya itu bukan dari sekolah biasa, Pak. Saya drop outnya dari sekolah Alkitab. Oh, dari seminari? Dari seminari. Jadi saya mantan calon pendeta. Oke. Ada beberapa sih teman saya yang mantan calon juga kemarin di kementerian, beberapa pernah di sekolah ulamanya versi teman-teman Kristiani. Tapi nggak dilanjutkan terus ada yang jadi birokrat, tapi ada juga yang jadi akademia. Saya mungkin dulu nakal aja sih, karena saya lulus SMA itu langsung masuk ke sana, belum tahu itu ngapain. Saya duduk satu kelas sama mantan kepala sekolah, sama orang-orang yang udah pernah kerja di mana. Saya anak lulusan SMA gitu ya. Dan saya di-expect untuk jadi ya kayak mereka kan gitu. Jadi mungkin belum ini. Jadi nakalnya sih nakal-nakal iseng-iseng aja. Nakal bermutu. Nakal bermutu. Jadi bukan nakal yang merusak. Jadi saya ingat papa saya selalu bilang kalau nakal jangan yang merusak. Jadi nakalnya saya cuman iniin peraturan aja, harus cuci baju, saya pergi laundry. Oh gitu. Nakal-nakal pinter aja gitu. Aduh, ngapain gue cuci baju sendiri, gue janjian sama tukang laundry nanti pick up laundry gue di pos satpam. Kayak gitu-gitulah. Ketahuan. Jadi itu terus saya jadi dulu seminarinya di Malang. Jadi saya tinggal di Malang di asrama, terus ketahuan yang parahnya itu adalah saya pergi ke Surabaya nggak minta izin. Oh, oke. Gitu kan nggak boleh di asrama. Tapi itu ada sama ceritanya sama Pak Prabowo juga. Gitu ya? Pak Prabowo juga pernah cerita sama saya yang nakal-nakal model seperti itu ya jadi presiden. Waduh. Jangan-jangan Gior bisa juga jadi pimpinan. Amin. Di kemudian hari. Nah, kalau bangkrut 7 kali? Jadi dari saya dikeluarin, saya bilang saya mau kuliah juga deh, tapi di luar negeri, karena kan nggak culture shock, bener-bener akademis teologinya gitu ya. Saya cari di Singapura, saya cari di US, tapi ternyata mereka nggak terima lulusannya saya mah bachelor. Jadi saya harus ambil dulu
satu gelar sekuler lah bilangnya gitu ya. Akhirnya saya ambil di UPH. Nah, saya ambil di UPH, tapi saya kan udah telat tuh karena saya udah sempat masuk itu. Jadi saya sama teman seangkatan tuh beda 3 tahun, saya lebih tua. Terus saya pikir-pikir nih, masa gue begini-begini aja, masih dibiayain orang tua gitu kan. Akhirnya saya pikir ya udah deh, saya coba cari uang sendiri. Pemikirannya adalah untuk bayar uang kuliah lah gitu. Jadi saya mulai dari bisnis sablon baju. Belajar dari YouTube semuanya. Sampai hari ini saya masih ngerti tuh. Ada oil base, ada water base, apa. Belajar dari YouTube semua. Makanya saya bilang zaman sekarang kayaknya semua orang bisa belajar semuanya deh. Saya belajar dari YouTube, habis itu saya beli kaos putih 100 biji latihan. Latihan nyablon. Iya. Sablonnya, alatnya hibahan orang udah tutup. Gitu. Waktu itu saya beli kaosnya itu 2 juta, itu modalnya dari saya ngumpulin duit 1000-an. Kan 1000-an yang terakhir kita ini kan nggak kayak duit Indonesia ya dulu ya. Jadi saya kumpulin itu, setiap dapat 1000 saya celengin. Akhirnya satu keluarga ikutan. Setiap dapat 1000 dicalengin. Nah, jadi waktu saya mau bikin bisnis ini saya bongkar itu 2 juta rupiah, jadilah itu. Nah, ternyata saya nggak jago desain. Jadi desainnya jelek. Ya, disitulah udah sempat dapat order apa segala macam, tapi akhirnya nggak jalan gitu. Itu yang pertama lah habis. Habis itu saya cobain bisnis, saya bikin casing handphone. Karena saya ini semuanya tanpa modal, Pak. Jadi pakai kreativitas aja. Jadi casing handphone zaman dulu kan transparan kayak begini. Jadi saya bikin print-printan, Pak. Print-printan, terus saya potong, tempel di sini. Dengan idenya adalah orang bisa ganti-ganti casing HP-nya, cuman ganti kertasnya, kan murah. Murah. Iya kan. Nah, akhirnya tapi di situ saya belajar lagi, belajar tentang market. Waktu itu biar murah pisoponnya, saya fokus di iPhone. Karena kalau Android kan tipenya banyak. Ininya banyak bingung kan. Saya ya udah, kalau di iPhone setahun cuma 1. Jadi paling saya bikin 3-4 doang kan. Tapi ternyata di situ saya mengerti. Orang yang punya iPhone nggak peduli casing murah-murah. Dia belinya casing yang mahal. Justru. Iya. Jadi di situ juga, waduh, udah ini invest di pisopon apa nggak jalan gitu loh. Terus saya pernah bikin bisnis jaket kulit. Saya bikin di Bandung. Tapi jaket kulitnya keren. Liningnya batik. Waduh, itu dia tuh. Jadi saya beli di batiknya di Tanah Abang, saya pergi ke Bandung, saya suruh pengrajinnya iniin. Tapi karena tanpa modal, saya bikinnya adalah custom. Jadinya lu pesen dulu, padahal gara-gara nggak punya modal stok. Pesen dulu, pre-order. Tapi aku bilang bisa bikin begini-begini, bisa pilih batiknya apa segala macam. Gitu loh, akhirnya bikin. Lumayan maju juga itu, dan itulah di situ sebenarnya saya ketemu digital marketing, Mbak. Karena kan orang tua bilangnya kalau mau jualan buka toko. Terus itu saya itu bikin di Instagram, waktu itu masih 2014 mungkin 13 atau 14, saya masih cupu juga nggak ngerti Instagram, saya cuman bikin. Nah, tapi saya bikin brandnya, ada brandnya. Nah, ini juga belajar branding. Saya bikin brandnya namanya Coolleaf. CULEATH, leather sebenarnya. Jadi CU-nya custom leather. Mirip-mirip ya. Jadi saya suka pleset-plesetin nama. New York. Gitu. Jadi kreativitasnya justru di situ. Ya? Nah, gara-gara saya ada merek itu, tiba-tiba saya dapat award dari nggak tahu lah, mungkin kementerian whatever lah, Pak. Mungkin kementerian Bapak dulu kali ya. Zaman itu mungkin, saya juga lupa. Tahun berapa? 2013-2014. Menterinya bukan saya, tapi mungkin. Mungkin. Habis itu, gara-gara itu, tiba-tiba dalam satu hari saya dapat berapa ribu inquiries, order. Tung. Dulu masih pakai Line Ad, belum pakai WhatsApp bisnis. Nah, ternyata gara-gara saya ada brand itu dan menang award, diliput sama Line Today zaman dulu. Kan tiap hari ada ininya kan. Nah, di situ saya mikir, wah, ternyata ini dunia mengarah ke digital nih. Gua nggak punya toko, gua nggak punya modal, tapi bisa dapet order sebegitu. Sampai ordernya itu sampai ke Australia, sampai ke mana lagi, Filipina, Singapura gitu. Padahal nggak ngerti juga, jadi dulu kirim pakai Pos Indonesia. Begitulah, pokoknya nggak ngerti, belajar inilah. Nah, tapi itu juga bangkrutnya itu gara-gara saya nggak bisa pegang pengrajinnya, itulah Indonesia. Jadi UKM strugglesnya fenomena sekaligus juga
struggle Benar, daripada pembina benar. Jadi UMKM. quality-nya yang nggak bisa dijaga. Terus ya ada bisnis macam-macam lagi sampai terakhir itu saya ada 2 yang terakhir adalah saya bisnis jualan donat kentang. Tapi sebenarnya ini adalah bisnisnya keluarga. Bikin dari 2005, jadi waktu itu 2014 udah 10 tahun, udah mulai turun. Jadi saya lihat di rumah masih ada mesin, saya pinjem. Terus ada karyawannya papa saya yang udah mau di PHK karena outlet itu tutup. Saya bilang coba deh. Nah, saya buka di mana tuh, Pak? Saya buka di UPH. Oh, alma mater saya juga itu UPH. Jadi saya kuliah, tapi di kantin UPH-nya saya jualan donat kentang. Ada SPG saya yang ini. Jadi pagi-pagi orang kuliah, saya pagi-pagi gotong-gotong tepung sama mentega sama telur untuk ke situ dulu. Selesai kuliah, orang udah nongkrong-nongkrong, saya hitung omset dulu. Baru pulang. Nah, itulah yang sebenarnya membiayai kuliah saya tuh akhirnya. Iya. Jadi dari situ. Itu juga ada ceritanya. Kan orang selalu bilang bisnis pakai modal ya. Saya selalu intinya nggak usah pakai modal dulu. Waktu itu ingat banget manajemennya suruh saya bayar 3 bulan rent untuk jadi deposit. Iya. Saya tulis surat. Dear management yang terhormat, thank you udah consider saya jadi tenan. Tapi saya mulainya very minim nih. Boleh nggak kalau saya cicil 3 kali dan saya bayar di akhir bulan? Boleh. Jadinya saya ya udah cicil jualan dulu, akhir bulan baru bayar dia gitu loh. Jadi itu survive gitu. Nah, itu juga lumayan baik. Nah, tapi akhirnya saya menyadari kayaknya gue nggak suka di F&B. Karena saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa masak, nggak bisa inovasi, nggak bisa apa. Karena saya orangnya suka innovate gitu. Kayak Pak Sandi selalu bilang kan, innovate gitu. Nah, akhirnya saya coba-coba bikin bisnis laser cutting. Laser cutting. Karena saya dulu ambilnya desain produk. Oke, desain produk. Ekonomi kreatif tuh. Iya, meskipun sampai hari ini saya nggak bisa gambar, Pak, nggak bisa desain, jadi konseptor saya sebenarnya. Ada ini, iya. computer aided design. Bener. Jadi itu saya ngelihat ini mesin keren banget ya, bisa pakai computerized, terus bisa potong presisi. Wah, saya bilang nih, gue harus belajar nih. Karena dulu saya punya pemikiran gini, nanti 10 tahun lagi mungkin, ini di semua rumah orang itu akan punya 3D printer. Itu pemikiran saya. Tapi kalau sekarang saya bisnisnya 3D printing, belum ada marketnya selain bikin mock-up. Iya. Jadi saya bilang kalau laser cutting, teknologinya sama, cuman bedanya kalau laser cutting potong, jadi subtraction, kalau 3D print, addition. Jadi saya bilang, saya seenggaknya kalau maraton saya di kerumunan depan lah. Ternyata saya salah juga sih sampai hari ini. belum ada juga. Karena dulu saya pikir gitu, orang kalau sisirnya patah ngapain beli di toko lagi, download print gitu kan. Itu persis kayak kita punya printer kertas dulu kan susah, mungkin orang harus ke percetakan nggak apa, tapi gitu kan. Ternyata belum juga sih sampai di situ. Tapi itu kenapa saya bikin bisnis laser cutting, tapi aplikasiannya saya bikin souvenir. Oke. Akhirnya satu UPH itu kalau ada pembicara tamu, souvenirnya dari saya semua. Jangan-jangan saya pernah bicara di UPH dapat. Bener, bisa jadi itu. Dapat souvenirnya dari Dior juga. Bener. Jadi itulah ininya. Nah, terakhir akhirnya di 2018 saya mikir ini dunia udah mengarah ke digital nih. Tapi gue nggak bisa desain, gue nggak bisa foto gitu kan. Akhirnya saya bilang gini, kalau ada satu pengusaha kayak gue, ada jutaan di luar sana. Kalau gue punya gatel, gue garuk gatelnya, solusinya bisa jadi ide bisnis. Akhirnya aku ajak satu teman kelas, anak paling pintar di kelas, lulusan terbaik, bilang kita bantuin orang bikin Instagram yuk. Gitu. Mulainya dari situ. Disitulah jadi digital agency. Terus dia bilang gini, karena anak pintar ya, nanti ya tunggu kita selesai skripsi. Ya udah kita skripsi, di akhirnya bulan itu kita mau mulai, saya ingat Agustus 2018, mesin laser cutting saya kebakaran. Waduh. Jadi bangkrut lagi tuh. Jadi mau mulai bisnis baru, tapi malah bangkrut. Alasannya karena saya dapat tender kerjaan dari TNI, mepet, saya bikinnya 24 jam running. Mesinnya nggak apa-apa, Pak. SDM-nya. Dia lalai. Ngebul dan lalai. Bener. Akhirnya kebakaran. Ya udah, akhirnya saya bikin garis temu itu. Kalau orang bilangnya mulai dari nol, ya mulai dari minus. Karena saya harus oper kerjaan ini. Karena reputasi ya. Dari untung jadi minus sebenarnya. Ngoper ke orang lain. Terus saya mencoba benerin mesin saya, rusak lagi. Jadi akhirnya ya udahlah. Saya bilang,
That's it, kita coba mulai yang baru inilah gitu. Jadi itu beririsan sih waktu ininya. Kira ya itulah mulai garis temu digital marketing agency Itu penuh tantangan, penuh perjuangan, dan ada 7 kali jatuh bangun ya. Bener. Seru banget tuh melewatinya. Tapi tadi yang saya mau point ini, di bio-nya Gior ini mirip-mirip Obama. Dia mengenalkan diri dia, saya I'm a dropout, 7 kali bankrupt. Itu menarik banget buat orang. Oh, dengerin ceritanya. Karena life is about storytelling. Kalau Obama gitu, dia memperkenalkan udah tahu semua orang siapa Barack Obama. Tapi dia selalu bilang, for those who don't know me, I'm Barack Obama, I'm Michelle's husband. Terus itu semua jadi attention grabber gitu. Yeah. Itulah orang-orang yang kreatif tuh bisa membuat even dari bio atau perkenalannya itu sangat menarik. Yeah. Nah, tapi saya juga ada misi sebenarnya Pak. Kenapa saya pengen cerita itu? Saya jamin pengusaha mau sebesar apapun, even Pak Sandi pasti pernah gagal gitu ya. Pastilah. Tapi saya ngerasa di zaman sekarang saya juga banyak dealing with anak muda. Seakan-akan gagal itu tabu gitu. Seakan-akan sukses itu di put in the pedestal, semua orang harus sukses saja. Umur 25 tahun harus jadi triliuner mungkin. Jadi banyak banget anak muda ini tertekan sebenarnya karena merasa kok begitu. Padahal saya mau cerita, gue loh umur 25 tahun nobody wants to be me. Baru lulus S1 dari UPH, baru habis bangkrut kebakaran, baru bikin garis temu. Waktu di saat itu temen aku udah ada yang S2 di Harvard, ada yang udah menikah, udah ini. Secara matriks manusia, I'm a failure. Gitu. Tapi aku nggak merasa itu sih waktu aku umur 25 tahun gitu loh. Aku merasanya I'm on to something. What's next lagi? Apalagi yang bisa dikerjain? Apalagi yang bisa diusahakan? Nah itu yang aku pengen popularize di antara semua orang, mungkin influencer zaman sekarang, content creator yang selalu ngomonginnya tentang suksesnya doang. Ya, the art of failures itu ya. Kalau saya di teman-teman anak-anak muda gitu, saya selalu tanya, siapa yang mau ingin sukses? Angkat tangan semua. Siapa yang ingin gagal? Nggak ada yang mau angkat tangan. Padahal tidak ada kesuksesan tanpa melalui beberapa kegagalan. Siapa sosok yang paling berpengaruh? Sebenarnya kalau mau ngomonginnya sih papa saya ya. Okay. Jadi ceritanya begini. Waktu saya dikeluarin dari sekolah Alkitab itu Pak, saya tuh telepon nangis ke rumah. Bilang, sorry ya, I failed again. Nah karena sebelumnya ada cerita lagi Pak, gagalnya yang sebelumnya Pak. Jadi waktu saya umur 14 tahun, saya mau jadi pemain bola Pak. Mau jadi pemain bola. Terus saya hampir masuk timnas U15 waktu itu. U15. Di situ saya ketuaan 8 bulan untuk tanding di Filipina. Habis itu akhirnya stuck ya kan, nggak kemana-mana. Akhirnya umur 17 tahun, I decided to quit. Wah waktu itu nangis Pak. Karena saya cuma taunya main bola doang. Saya tuh kayak Wikipedia berjalannya bola dulu. Semua duit saya beli tabloid bola sama soccer. Dulu belum ada internet. Iya, jadi benar-benar cuma taunya bola. Bahkan di sekolah aja saya izin ke kepala sekolahnya untuk latihan bola. Diizinin. Gitu, karena ini anak kayaknya ini banget gitu. Ya kan, nah jadi gagal jadi pemain bola. Waktu itu habis nggak sampai ikut U17? Nggak sempet gitu. Nggak sempet. Akhirnya waktu itu saya pikirnya cuma gini. Kayaknya hidup ini harus bermakna. Kalau saya idenya adalah hidup ini harus memuliakan pencipta kita. Aku bilang, kalau saya cuma jadi mediocre, how do I memuliakan yang menciptakan saya? Jadi waktu itu saya nangis, saya bilang, gue harus lakukan apa yang I can be a world class in something. Jadi maybe di situ gue bisa hidup punya makna gitu. Nah akhirnya saya stop itu, barulah masuk ke sekolah Alkitab itu. Jadi waktu dikeluarin itu, papa saya cuma bilang gini, udah it's okay, kamu pulang ya ke rumah. Saya bilang, kenapa pulang ke rumah? Gue lagi nangis-nangis. Ternyata belakangan saya baru tahu, menurut dia, ini anak cowok satu-satunya, punya capabilities untuk kabur dari rumah. Nekat memang anaknya dari dulu. Jadi dia bilang, udah, lu pulang ke rumah, biar daddy yang handle orang-orang ngomong apa. Gitu. Jadi itu
langsung lift up. All the burden. Iya gitu. Terus saya pulang, ya dijemput di bandara, dijemput dari di mobil itu saya cuma bilang sorry ya, saya gagal lagi. Terus papa saya bilang gini, tahu nggak kok, nanti panggil Koko karena ada adik saya, tahu nggak kok, Dedi tuh nggak pernah nggak bangga sama kamu. Dia bilang, kalau Dedi cerita ke teman-teman Dedi semua, Dedi ceritain tentang kamu. Kenapa? Bukan karena anak laki-laki satu-satunya Dedi ini selalu berhasil, bukan. Tapi dia bilang adalah karena I know kalau lu gagal lu bangkit lagi. Wah itu saya cuma merasa gini Pak, di saat orang lain anak muda banyak hidup buat membanggakan orang tuanya, saya actually dibebaskan dari belenggu itu. I can be the maximum yang saya ingin karena papa saya, mama saya udah bangga sama saya even at my worst gitu. Dan itu kalau orang bilang privilege, I think that's my privilege. Wow, that's beautiful. Wow, that's beautiful. Peran AI dalam agensi kreatif. So, AI setiap minggunya Pak semakin canggih ya. Kita jujur di kantor juga kita try to keep up terus menerus. Cuman saya melihatnya begini, AI per hari ini ya Pak ya, belum bisa menjadi end produk yang kita jual ke brand. Gitu. Jadi sekarang ini masih di mock-upping, bikin deck, bikin apa itu iya, riset of course gitu. Apalagi sekarang ini brand itu kan demand-nya videos. Memang videonya udah keren-keren, cuman bukan komersial keren-keren, tapi lebih menunjukkan AI bisa begini loh. Gitu. Jadi belum ada nilai komersilnya yang terlalu bagaimana. Tapi di dalam kita mengefisiensikan kerjanya kita, automation apa itu kita pakai Pak. Jadi mulai dari tim saya ada 50 orang. We track the productivity of anak-anak kreatif yang susah di track. Karena bukan kayak pabrik kan. Tapi kita bisa track dari mereka punya productivity, 1 minggu itu keluar mereka berapa persen productivity-nya. Habis itu dari kerjaannya mereka bisa langsung automate, bahkan bisa langsung ke deck. Jadi mereka nggak usah satu-satu ini apa segala macam itu kita lakukan gitu. Jadi yes, it's very impactful, tapi I'm looking forward buat kedepannya ini benar-benar bisa segila apa. Tapi eksplorasinya juga kita butuh invest. Saya tuh sampai invest Pak. Jadi ada orang yang memang saya hire untuk AI, ngulik AI di kantor saya untuk explore apa yang bisa di AI kan gitu. Agensi giant, agensi yang raksasa atau boutique agency? Oke. Kalau saya disuruh ulang hari ini saya bikin agency, saya akan bikin agency boutique yang very specific, very niche tapi very good at itu. Sebenarnya itu yang dulu juga saya lakukan. Saya fokusnya di social media agency saja awalnya. Jadi branding gitu saya nggak kerjain meskipun kerjanya ada gitu ya. Dan karena dulu saya nggak punya uang, jadi saya cuma hire-nya 1 part-timer dan 4 freelancer. Jadi saya harus fokus kerjanya apa. Nah karena bisnis-bisnis sebelumnya, saya kepikir tentang revenue model. Saya pikir kalau gue jualan sekali tanggal 20 gue harus pusing lagi, kayaknya there's something wrong. Akhirnya saya bikin social media agency. Kenapa? Karena repeat. Setiap bulan, nggak mungkin orang jualannya cuma 1 kali. Kita jualan 1 kali, tapi dia jadi klien kita 6 bulan, 1 tahun. Nah, jadi si MRR-nya itu jadi landasan saya untuk ini. Tapi karena MRR-nya kita udah cukup kuat, sekarang kita bisa main one-off project yang lebih besar gitu. Karena operationnya kita udah ke cover gitu. Tapi kalau benar-benar ditanya nih anak muda zaman sekarang mau agency, I think you should focus on something yang you're good at. Ini saya juga lagi bikin 1 sub lagi Pak. Udah lumayan capek pegang brand. Saya bikin personal branding agency. Jadi spesifik buat personal branding, buat orang. Dan orangnya saya bilangnya adalah ini bukan buat creators ya. Ini buat orang-orang yang very underrated. Pasti Pak Sandi punya banyak kenalan yang punya pengalaman banyak, punya ini banyak, tapi nobody knows him. Mungkin ceritanya dia bisa inspire the next generation ini, tapi dia nggak punya waktunya, dia nggak punya expertise-nya. Nah itu
yang saya lagi benar-benar fokusin di akhir tahun kemarin sampai di ini, dan tractionnya lumayan oke. Karena kalau 7-8 tahun lalu waktu saya mulai Garis Temu, kalau saya bikin ini mungkin belum adoptionnya belum sampai kayak sekarang ya Pak. Jadi orang masih merasa ngonten tuh kayak sok ngartis gitu. Kalau sekarang kayaknya orang udah lebih open, dan maksudnya pengusaha udah melihat benefitnya jauh lebih daripada dikatain sok ngartisnya. Oke. Industri kreatif ini atau creative economy sudah menjadi penyumbang 27 juta lapangan kerja di Indonesia, sudah menjadi kontributor 8% kepada PDB. POV Gior, peran nyata dari agensi seperti Garis Temu ini apa untuk pencapaian Indonesia Emas? Apakah melalui scaling up UMKM-nya atau mengglobalize Indonesian brand? Di mana perannya agensi digital seperti Garis Temu? Jadi agensi seperti Garis Temu ini agak nanggung, Pak. Kita ini bukan agensi, saya bilangnya agensi cetiau. Orang-orang freelancer yang bikin agensi dengan harga yang very affordable buat UMKM. Tapi kita juga bukan multinational agency yang udah kolaborasinya tuh yang dari pusatnya. Gitu kan, ada yang udah dari pusatnya. Nah, di level saya tengah-tengah ini sebenarnya justru gimana caranya kita bisa bikin something yang underrated. Jadi something. Mungkin kalau mikro itu kita punya operasional nggak ketutup, Pak. Billingnya nggak nyampe. Karena buat kita ada tim HR, kita ada tim finance, kalau masih freelance kan nggak ada support tim yang harus dibiayai. Kalau kita kan ada. Jadi kita nggak bisa jual harga yang buat terlalu UMKM sebenarnya. Tapi ada barang-barang yang underrated. Contohnya kayak begini. New York. Iya, it's very underrated. Tapi for me ini bisa jadi something gitu. Project kita yang salah satu yang paling besar dan I'm proud of, itu kita jualan jepit rambut, Pak. Namanya Jedai Hercules. Itu konsepnya datang cuma dari produk. Datang, Yor ini bisa diapain? Ini bukan perusahaan UMKM, ini dia bikin subsidiary, dia supplier memang hair aksesoris yang besar, dia bikin ini. Habis itu saya idenya cuma satu. Dia bilang, ini menyelesaikan satu hal, dia bilang. Jepitan rambut Jedai itu kalau jatuh dikit pecah, didudukin dikit pecah. Memang sih murah-murah, tapi gue punya solusi lebih bagus. Harganya nggak murah, 30.000 satunya. Terus dia langsung gini, nih coba lu lempar. Waktu dilempar, mental-mental, Pak. Plastik kan, mental-mental nggak pecah. Di situ saya langsung, iya, saya langsung punya konsep adalah, oke, itu yang harus di positioningnya dibikin. Akhirnya kita bikin namanya Jedai Hercules. Hercules. Plesetan lagi. Ya. Jadi dari Hercules tapi Hercules gitu kan. Nah, habis itu konsep kontennya semua adalah dilempar dari lantai 3, dilindes dari mobil, di apa, ternyata dia bisa. Sampai puncaknya itu kita pecahin rekor muri, ini jedanya diangkat drone ke 100 meter gedung Shopee waktu itu, lantai berapa, dijatoin, masih oke. Itu udah jadi marketing ininya kita gitu. Terus artis-artis voluntarily promote kita punya produk karena it's very beda gitu kan. Nah, dari situlah itu gede banget sampai ownernya itu sekarang masuk Forbes, Pak. Sayanya belum masuk Forbes. Forbes 30 under 30. Iya. Jadi foundernya masuk Forbes, dan I think itu tuh yang kayak begitu yang sebenarnya kita bisa lakukan dari very underrated dan jepitan rambut, come on lah gitu. Tapi kita bisa ini telur apa, sebenarnya banyak banget kan di Indonesia ini. Tapi ya kita harus juga punya produk yang bisa bersaing dan konsisten. Kalau kayak dulu yang jaket kulit kan saya berusaha bikin tuh. Ya. Tapi ternyata iya, tapi kan tidak konsisten secara produk. Mungkin saya yang juga belum terlalu jago bikin dealnya gitu ya. Tapi kalau kita ketemu barang-barang kayak gitu, agensi ini harus berani untuk take risk. Karena kalau enggak kita cuma terima billing dari korporat aja gitu ya. Hidup sih, cuman kayaknya kita harus take more risk untuk ambil project-project yang kayak begitu, yang
upside-nya bisa tinggi banget. Mungkin dari 10 yang kita bikin, mungkin nggak 10-10-nya bisa diterima masyarakat begitu. The best advice yang pernah didapatkan dan diterapkan sehingga bisa membantu untuk mengambil keputusan strategis. I think one of my mentor bilang, Gior, people over profit. Itu rumusnya. Jadi saya berbisnis karena saya bukan orang teknis, saya nggak ngerti cara raise a hand, saya nggak ngerti cara bikin apa, tapi saya selalu partneran. Jadi saya bisnis selalu partneran dengan orang yang very technical. Saya kerjanya adalah multiplier-nya mungkin seperti itu ya. Jadi saya berpartner dengan banyak orang, dengan banyak background, dengan banyak umur bahkan gitu ya. Itu yang saya pegang. Kalau udah mau ribut adalah relasi itu jauh lebih mahal, reputasi itu jauh lebih mahal. I think Pak Sandi selalu ngomong ini juga ya dari mentornya, bilang reputasi itu dibawa mati. I think that's one thing yang saya juga berusaha. Meskipun kita manusia ya, kita nggak bisa please everyone. Tapi saya cuma pikirnya gini, reputasi itu bukan dilihat hari ini. Kayak bangunan ini reputasinya kita lihat nanti ketika 30 tahun lagi gempa, bangunannya masih integrity of the structure masih kuat nggak gitu. I think itu yang saya coba untuk implement dan nggak selalu mudah sih gitu. Tapi itu yang bikin saya bisa jadi sekarang dari nggak punya modal, tapi saya ajak teman-teman untuk kolaborasi. Jadi kita cepet dan kuat gitu. Kalau saya yang sendiri yang kerjain, I know I will never get here gitu. Saya beruntung sekali ada sekitar 600.000 pengusaha-pengusaha kecil itu di bawah binaan dan menjadi bagian dari ekosistem kami. Yang terbesar itu OKOC. Nah, kira-kira ada pesan nggak bagi para pejuang ekonomi ini? Kan mereka punya brand nih, masing-masing ada brand. Biasanya namanya brandnya itu dia sendiri, gitu loh. Atau biasanya nama anaknya. Paling sering tuh, kenapa nama brandnya Anissa? Oh, anak saya. Kenapa brandnya namanya Nur? Oh, ibu saya, gitu loh. Nah, mereka tuh punya brand dan membentuknya dari nol. Kira-kira pesan terbaik apa yang Gior bisa sampaikan? Yang pertama, brand itu aset selamanya. Dikerjakan nggak dikerjakan, brand itu ada. Bisa aja jadi branding itu kan reputasi gitu ya. Bisa aja reputasinya nggak dipikirin nih, gitu. Itu bisa aja. Tapi buat UMKM, sambil kita menjalankan branding, sales dan conversion itu nomor 1. Karena kalau lu gak bisa jualan, lu gak bisa survive. Gak bisa juga punya duit yang diinvest di orang atau di brand gitu. Jadi harus jago jualan dan gak malu jualan. I think one of the obstacles dari orang Indonesia adalah malu jualan, Mak. Kayak jualan itu kayak memalukan. Padahal itulah sebenarnya nyawanya UMKM di awal gitu. Nah, yang kedua, saya mau bilang begini. Memang itu brand very dear to our heart. Tapi jangan disubjektifkan seperti itu. Karena jadinya nanti kita punya move tidak objektif. Contoh. Karena terlalu personal. Iya, jadi kayak kalau saya nanti begini, nanti dikatain orang, anak saya yang dikatain gitu. Padahal kan ada hal-hal yang mungkin secara ininya kita tidak terbiasa misalnya untuk terlalu jualan, tapi mungkin secara brand ya harus mejeng, harus ada gitu kan. Saya orangnya kan bukan yang kayak begitu gitu kan. Saya di belakang layar. Iya ya, tapi brandnya harus di depan layar gitu. Jadi harus bisa dipisahkan antara si brand dengan diri kita. Dan ini juga masuk ke satu hal yang for me it's very important, Pak. Menurut saya banyak orang tidak bisa membedakan antara identitas dengan aktivitas. Jadi dia pikir aktivitasnya adalah identitasnya. Jadi kalau bisnisnya lagi jatuh, dianya jatuh. Padahal enggak, itu Gior yang bisnisnya lagi jatuh. Atau Gior yang investmentnya lagi gak bagus. Itu kan dua hal yang berbeda gitu. Jadinya kita bisa melihatnya dari kacamata yang lebih objektif. Nah, kebanyakan orang aktivitasnya dijadikan identitas. Jadi ketika dia mau ngapa-ngapain kepaku sama nggak bisa, gue bukan yang begitu, gue bukan yang begini gitu. Even
Saya kemarin nontonin Pak Sandi aja jualan sponsor kok. Seorang Pak Sandi loh, maksudnya. Jualan baju. Iya, maksudnya kenapa harus kita itu gitu kan, dengerin kata orang, apalagi UMKM lah paling banyak kan itu ya, dengerin kata keluarga besar, kata tetangga, kata apa. Maksudnya ya saya malah bilang ke anak saya, Mom and Dad, now we are selling eggs. Gitu. Kayak nggak kenapa harus malu gitu, kenapa harus ini gitu. Ya saya waktu itu ngalamin sendiri sih. Anak saya Amira nomor 2 tuh kan dia sangat kreatif tuh, bikin beads untuk jadi gelang dan lain sebagainya. Pada suatu saat dia wah senang banget dan dia jualan di sekolahnya gitu. Terus dia tabung tuh, dia challenge-in hasil jualannya. Lama-lama kok tabungannya nggak bertambah, saya tanya. Kok nggak bertambah tabungannya? Oh udah nggak boleh jualan di sekolah. Kenapa aku tanya? Ya gurunya bilang, masa bapaknya pengusaha terkenal anaknya jualan di sekolah gitu loh. Jadi memang ada stigma itu ya. Dan ya kemarin juga banyak teman-teman pengusaha-pengusaha, lu sekarang jualan baju lu ya gitu. Iya, gue udah lelah jualan janji. Sekarang gue jualan baju. Gitu. Jadi jualan itu ya memang core daripada every entrepreneur itu kan jualan. Life is about selling. Life even when you convince somebody's of your idea, it's about selling something, selling ideas, selling products, selling services. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita tutup ada kata-kata penutup dari Mas Jior untuk para pemirsa Ruang Suara. Nah, tapi abis kata-kata penutup, boleh saya nanya Pak Sandi satu pertanyaan? Boleh. Oke. I think buat teman-teman UMKM lah ya, biar lebih ini, anak-anak muda. I think life is all about sacrifices. Hidup tentang pengorbanan. The faster we understand that life is all about sacrifices, the better. Karena dengan begitu lu nggak merasa hidup lu kok sial amat atau susah amat dibandingin orang lain gitu. Tapi apa yang ada nanti itu karena apa yang kita sacrifice hari ini. Mungkin waktu, mungkin malu, mungkin uang, mungkin gengsi. Tapi percayalah hidup itu tentang sacrifice. Dan the best skenario dari itu menurut aku ya, ketika kita bisa milih sacrifice-nya kita. Karena menurut aku privilege itu Pak. Ketika kita bisa pilih kita mau sacrifice apa. Ada orang yang nggak bisa pilih loh. Mungkin orang tuanya sakit, dia harus jaga orang tuanya. Atau diturunin hutang misalnya. Dia nggak bisa memilih dia mau kerja apa, dia mau ini apa. Tapi kalau lu bisa pilih sacrifice ya, I think that's the best skenario. Nah caranya bisa pilih gimana? Personally buat aku adalah untung gua sacrifice sebelum hidup memaksa gua untuk sacrifice. Gitu. That's powerful. Jadinya hari ini gue bisa memilih, hari Minggu masih bekerja quote-unquote kita gitu, tapi this is the sacrifice yang kita pilih gitu. Thank you so much Mas Jior. Benar-benar deep dan meaningful. Kita doakan garis temu supaya lebih banyak men-scale up, meng-upgrade banyak brand, personal branding termasuk. Sehingga kita bisa mencapai tujuan kita Indonesia Emas 2045. Saya boleh nanya ya Pak, terakhir nih. Saya boleh nanya ya Pak, terakhir nih. I'm just curious. Karena Pak Sandi ini, apa ya, kalau di publik kan kelihatannya baik, ramah, semuanya oke gitu. Tapi kan pasti ada personal struggles dan apa segala macam. Pertanyaan saya ini Pak, kalau jabatannya Bapak nggak ada, kalau net worth-nya Bapak nggak ada, kalau jumlah followers Bapak yang 9 juta tidak ada, kira-kira Bapak itu melihat Pak Sandi itu apa? Dan kira-kira the closest ini tuh Bapak maunya mereka mikirnya Pak Sandi itu apa? Saya jatuh bangun juga berkali-kali. Dan sebetulnya yang paling epic itu waktu saya di PHK. Dan saya belajar banget pada saat kita jatuh itu support system kita
itu paling penting, keluarga yang paling penting, juga teman-teman dekat, kerabat, sahabat. Dan kita bisa bedain tuh saat kita doing very well, banyak banget yang datang yang ingin jadi teman kita. Saat kita lagi kurang happening gitu, kita lihat teman-teman kita, oh sebagian ternyata nggak sedekat itu. Nah, tapi kalau saya balik, life is about tadi kan about sacrifice, life is about selling, tapi life has cycles. Ada cycle up, ada cycle down gitu. Saya selalu ingin tanpa embel-embel ini semua, tanpa the net worth, tanpa the titles, tanpa the followers, people will see me as a person, a kind person yang give benefit to other people. Jadi orang baik yang bermanfaat. Mungkin itu kayaknya legacy atau end goal gitu loh. Karena saya banyak belajar bahwa at the end of the day kan life is very short. At the end of your life, begitu mau dikuburin, kita selalu ditanya sama yang akan menguburkan kita atau yang akan mensolatkan kita. Dia nih orang baik nggak sih? Dan semuanya akan menjawab, he's a good person. Tapi orang baik gitu loh. Khair kalau bahasa Arabnya. Nah, jadi itu yang akhirnya menjadi end goal kita. End goal kita adalah to be a kind person yang bermanfaat bagi other people, to give benefits and empower a lot of people around you, especially the one closer to you. Thank you so much, Pak. It's very powerful. Thank you. Sukses untuk semua minggu-minggu dan kita konsum New York pagi ini. Okay. Terima kasih. Thank you, Pak. Thank you so much.